Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay. Baik jamaah, waalaikumsalam. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah tetapkan iman dan Islam kita hinggalah di akhir kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah terus kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha yang terus-menerus yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan kepada golongan orang yang benar-benar bertakwa, dan di akhirat kelak nanti kita semuanya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menempatkan kita semua bersama-sama orang-orang yang soleh dan juga solehah. Ya, Allah mengumpulkan kita semua juga bersama para anbiya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga sentiasalah untuk kita berselawat dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesilapan kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan dengan berselawat juga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat karunia yang Allah beri kepada kita. Sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah untuk kita bersua kembali pada petang hari ini dalam satu majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah, dan satu kesyukuran yang luar biasa. Juga kita dapat sama-sama menuntaskan bulan-bulan bulan yang penuh kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah dapat kita melaksanakannya, beribadah puasa, melakukan qiyamul lail, bertadarus, semampu yang kita lakukan. Mudah-mudahan segala amalan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan terus untuk kita melakukannya di bulan-bulan yang lainnya. Alhamdulillah juga Allah dah berikan kita hadiah juga selama beribadah bulan Ramadan, yaitu dengan kita berhari raya, ya kan? Itu berhari raya, hari bersukaria, untuk kita meraihkan kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Bagi hambanya yang berpuasa.
bagi hambanya yang beramal saleh sepanjang bulan Ramadan, berqiyamul lail, bertadarus dan sebagainya. Oleh karena itu, nama hari raya puasa adalah apa? Nama hari raya puasa adalah apa? Idul Fitri. Ya kan? Yang kita kenali adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, ya, kalau kita mau memahami Idul Fitri adalah apa? Kembalinya kita kepada kita fitrah yang awal, yaitu dalam keadaan suci. Jadi yang sesungguhnya hari raya Idul Fitri itu adalah hari rayanya bagi orang-orang yang berpuasa. Yang tak puasa tuh sebetulnya tak layak untuk apa? Berhari raya. Karena apa? Ya tadi tak dapat penghapusan dosa. Oleh karena itu, Idul Fitri kembali kepada fitrah yang awal. Jadi seolah-olah seakan-akan orang yang melakukan kebaikan sepanjang bulan Ramadan itu, ketika datangnya 1 Syawal itu seperti seperti bayi yang baru terlahir kembali. Keadaan kita itu seperti bayi yang baru terlahir, tiada dosa, suci. Itu maknanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ya, oleh karena itu ada zakat yang diwajibkan untuk kita tunaikan selain daripada zakat harta adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini ya diwajibkan ke atas semua yang bernyawa, yang hidup, yang terlahir dan ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu wajib semuanya membayar zakat fitrah. Ya, fitrahnya adalah zakat untuk dirinya. Sucikan dirinya. Yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itulah hakikat sebetulnya hari raya Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita semua bagian daripada orang-orang yang sememangnya berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kita semua yakin, seyakin-yakinnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah. Sedikit ataupun banyaknya amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu bermakna untuk kita ketika mana Allah menerima amalan tersebut ke atas diri kita. Ianya akan menjadi satu penghapus dosa. Ya mudah-mudahan. Oleh karena itu, alhamdulillah untuk menyempurnakan hari raya Idul Fitri itu ya kita lagi selain daripada membayar zakat fitrah, dianjurkan juga untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ya jangan sampai Allah dah menghapus dosa kita, akan tetapi dosa perbuatan kita terhadap orang lain belum Allah hapus. Karena apa? Karena kita belum minta maaf. Dan ketika mana kita menginginkan kemaafan daripada orang lain, maka kita harus sebisa mungkin untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu ucapan Idul Fitri itu diiringi dengan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf zahir batin, itu sememangnya anjuran, anjuran yang untuk kita melakukannya, untuk kita saling memaafkan. Memang betul memaafkan itu tidak seharusnya di hari raya, namun kita mengambil momentum tuh, kenapa? Karena mudah, tak segan, karena memang waktunya ini kan itu. Tapi kalau di hari biasa mungkin kita masih ada rasa ego, ada rasa malu dan sebagainya. Tapi kalau di hari raya
itu agak ringan untuk kita meminta kemaafan dan juga memberi kemaafan, dan ini adalah suatu budaya yang baik, ya kan? Kalau di negara-negara yang lain tak ada itu. Ya, kan? Mohon maaf zahir dan batin itu tak ada. Ucapannya adalah semua hanyalah doa. Kullu sanah wa antum thayyibun. Semoga yang Anda adalah apa eh, termasuk kepada golongan orang-orang yang baik. Itu aja ucapannya. Ya. Kalau di negeri-negeri yang lainnya. Tapi alhamdulillah budaya kita berbeza. Ya, Nusantara ini budaya hari raya itu adalah untuk bermaaf-maafan. Itu yang pertama kan. Dan yang keduanya adalah apa? Bersilaturahim. Ya, saling kunjung mengunjungi. Terutamanya adalah apa? Antara keluarga, mengeratkan lagi tali silaturahim yang mungkin pada 11 bulan yang lalu hubungannya yang tak baik. Banyak perkara-perkara yang membuat hubungan itu jadi renggang. Dengan hari raya mengeratkan balik, ya. Dengan makan bersama, menjamu selera bersama dan sebagainya. Ya, kita di rantau pun juga tak ketinggalan untuk kita sekarang ya alhamdulillah Allah kurniakan teknologi, kemudahan, ya kan, yang canggih. Boleh video call. Kalau dulu kan tak boleh, tak dapat. Ya kan? Nak nelpon aja ke luar negeri itu bukan main tuh mahalnya itu. Tak boleh. Kalau kita pengguna handphone nelpon keluar negeri itu harus langsung habis itu pulsanya. Kan? Kan? Itu dah. Jadi kalau mau nelpon ke kampung itu ya sebulan sekali, itu pun masih mikir. Ya kan? Karena perlu biaya yang tinggi. Karena nelponnya internasional. Ya, nah itu juga saya merasakan, ya. Karena saya pun juga ketika lulus saja daripada pesantren itu saya sudah di luar negeri. Nah, ya. Saya ingat betul itu. Ya. Dan alhamdulillah nikmat Allah bertambah kan, ilmu Allah kurniakan kepada manusia ini bertambah. Akhirnya sekarang tuh free ya. Gratis Anda kok sampai nak sampai bosan ngomong tuh, ya kan. Sampai berbuih lah gitu kata orang sini kan. Berbusa tuh mulut, udah bosan semua. Kalau ada 7 adik-beradik, 7 adik-beradik itu juga udah boleh ngomong kan. Gratis. Ya kan? Baterai pun sampai dicas balik, kayak gitu kan. Kan? Itu alhamdulillah itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Jadi dunia sekarang ya walaupun jauh tetap keadaan itu dekat. Ya, bertatap muka anytime. Ya, apa yang kita lakukan anytime di orang pun juga akan tahu dengan kita. Itulah. Tapi itulah hal-hal yang positif yang kita gunakanlah. Ya, alhamdulillah melalui itu semuanya menjadi mudah, hilang rasa rindu dan sebagainya. Walaupun dahulu ya kalau hari raya berada di rantauan itu kan rasanya menyedihkan lah, bukan sedih aja, itu memang menyedihkan. Ketika tak dapat balik, ya kan. Nah, tapi sekarang ya alhamdulillah lah, tak sedih-sedih amat lah, ya kan. Malam takbir boleh telepon, nampak. Ya, apa yang dilakukan, buat apa, semuanya dah boleh. Alhamdulillah silaturahim itu semakin terjangkau dan semakin mudah. Maka salah besar kalau di zaman sekarang ini hubungan keluarga semakin menjauh. Seharusnya teknologi dengan teknologi yang sekarang ini semakin mendekatkan tanpa harus menjadikan jarak itu untuk kita jadikan alasan. Kan? Karena sedunia tanpa sempadan, tanpa batas sekarang ini. Ya, dan itu alhamdulillah itu budaya yang positif, dan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam untuk kita senantiasa menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim ini adalah apa? Ya, khusus ya antara keluarga, adik beradik kita. Itu namanya tali silaturahim. Ada hubungan rahim. Ya, tapi kalau dengan orang lain itu eh, silaturahmi, ya, menyambung apa? Kasih sayang, persaudaraan, mempererat. Itu kena ada perbezaan. Ya, jadi mana yang lebih penting? Ya silaturahim. Ya, karena ya tadi, ya hubungan. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memutuskan tali silaturahim itu dosanya besar. Ya kan? Karena dia masih berhubungan dengan rahim gitu. Saudara dekat. Nah, itu sampai diputus, sampai terputus maka dosa besar. Pintu surga tidak akan dibuka untuk kita bagi sesiapa yang memutus tali silaturahim. Nah, begitu pentingnya. Sehingga kan ya tadi pintu surga itu kita tutup. Oleh karena itu jangan sampailah. Ibarat pepatah Melayu itu mengatakan air dicincang tidak akan putus. Ya kan, apatah lagi lah. Adik beradik kita antara ibu dengan anak. Sampai bila pun. Mungkin kita hubungan apa? Hubungan suami istri boleh diputus, ya kan, dengan perceraian dan sebagainya. Tapi hubungan anak dengan ibu mana bisa diputus, ya kan? Maka sangat menyedihkan apabila ya terjadinya pergaduhan ya sampai membuang apa? Membuang tali persaudaraan, tali silaturahim. Engkau bukan ibu aku. Engkau bukan anak aku lagi. Kau ikut bapak engkau sana. Gitu kan. Tak boleh. Karena walau bagaimanapun itu adalah anak kita. Hubungan anak dengan ibu, hubungan bapak dengan anak itu tak akan boleh terputus. Hubungan suami istri memang boleh terputus, tapi anak tak boleh. Oleh karena itu, apapun permasalahan kita, dengan suami dengan istri, jangan sampai anak itu menjadi korban. Anak tak salah. Anak itu tak salah. Oleh karena itu, kalaupun itu pahit, ya tetaplah. Hubungan anak itu tetap harus kita jaga. Tanggung jawab itu masih tetap ada. Kita sebagai ibu dia. Itu satu budaya yang baik yang kita perlu kekalkan. Dengan silaturahim kita juga menjalankan sunnah. Apa? Kalau kita bersemuka dan sebenarnya ya untuk kita saling menjamu kan. Menjamu selera, makan. Kalau berkunjungnya 2 rumah, makan 2 kali. Kalau 3 rumah, 3 kali kita makan. Kan begitu. Dan ini apa? Budaya yang baik, budaya yang bagus, dan itu adalah anjuran Islam. Karena hal yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya adalah sedekah at'imut ta'am. Yaitu apa? Memberi makan. Memberi makan itu adalah sedekah yang terbaik yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Selepas memberi makan adalah memberi pakaian. Itu adalah sedekah yang terbaik. Dan itu semua ada di dalam budaya kita. Yang ada yang dikemas dengan apa? Menyambut hari Lebaran, hari raya Idul Fitri. Kita pun samalah budaya di kampung pun begitu juga. Ketika kita balik kampung kita saling mengunjungi kan. Antara satu dengan yang lain. Cuma sahaja beza. Kalau di Indonesia itu sehari 2 hari aja. Cuma kalau Singapura ini 1 bulan. Kan? Dan tak ada apa ya? 1 bulan juga. Sama juga ya. Berarti udah ikut lah, udah ketularan berarti. Begitulah.
Ya, tapi puasanya nggak sampai sebulan tuh kalau puasanya. Ya. Nah, tapi saya percayalah kita semua sebulan kan. Ya, kalaupun tak puasa digantikan dengan hari yang lain. Ya. Itu adalah satu kewajiban bersama. Ya, kembali lagi pada itu. Itulah hikmah daripada Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengekalkannya. Kita dapat mengekalkannya keadaan kita nih. Ya, setelah bulan Ramadan melakukan selepas itu Syawal, kita dapat mengekalkan keadaan diri kita nih sebagai fitrah manusia yang suci. Ya, kita dapat mengekal. Kalau mau kita kekal fitrah kita yang suci, yang tiada dosa, ya kita harus menyambung lah, meneruskan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan di dalam bulan Ramadan tuh. Apa saja yang di dalam bulan Ramadan kita kerjakan terus menerus. Itulah amalan itulah yang akan menjaga kita ini tetap suci. Ingat, setiap satu kebaikan yang kita lakukan akan menghapus satu dosa kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu terus menerus, ya tadi akan terhapus semua kesalahan yang ada di dalam diri kita yang pernah kita buat, baik itu ya secara kita sadari ataupun tak disadari. Ya. Jadi intinya apa? Tetaplah istiqomah, kekal istiqomah dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu kekalkan. Mungkin tak mudah untuk kita mengekalkan kebaikan itu. Kan tak semudah kita melakukan kebaikan itu di dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan itu memang mudah nak buat baik itu. Karena tadi momentumnya. Dan banyak juga kelebihan-kelebihan. Allah tuh membukalah mengobral pahala Allah itu di dalam bulan Ramadan sehingga orang terdorong, termotivasi, semangat untuk berbuat kebaikan. Yang tak mau sedekah pun sedekah juga. Yang tak sholat pun dahulu kan ada yang tak pernah sholat pun bulan Ramadan sholat juga tuh. Walaupun sholat tarawih aja. Sholat isyanya tak tuh. Tarawih aja yang dia. Seolah-olah tarawih itu wajib malah. Ada orang yang seperti itu. Termotivasi dia. Karena apa? Ya tak pernah apa-apa kan. Jarang-jarang tarawih itu. Kalau mungkin dianggapnya lima waktu tuh udah bosan begitu ya kan. Jadi tak penting lagi. Sehingga kan dia termotivasinya, tarawih ini, semangat tarawihnya. Tak pernah tinggal. Ada orang yang seperti itu. Ada juga yang tadi sedekah tak mau, sholat tak mau, sholat tak pernah, sedekah tak pernah. Tapi giliran zakat fitrah, dia awal-awal zakat fitrah dulu. Ada orang yang seperti itu. Ini terjadi begitu di masyarakat. Di kalangan kita semua. Ada yang sedemikian. Karena apa? Ya, zakat fitrah seolah-olah zakat fitrah itu melebihi tadi ibadah-ibadah yang lainnya itu. Kalau tak menunaikan zakat fitrah itu seolah-olah itu adalah dosa besar. Tapi kalau melakukan tak sholat 5 waktu tuh biasa aja. Sebegitu, terbalik terkadang pikirannya. Karena begitu semangatnya di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu apapun momentumnya, tetap kita harus memerlukan ilmu pengetahuan. Karena tadi tanpa ilmu pengetahuan akhirnya salah laku, terbulak-balik. Yang wajib dianggap tak wajib, yang sunnah dianggap yang wajib. Kan? Sebegitu. Ya. Jadi budaya menuntut ilmu, semangat dalam kita teruskan, ya terus karena apa? Menuntut ilmu itu tiada batasannya. Itulah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Karena pembeza antara ibadah seseorang yang berilmu dengan yang tak berilmu itu juga berbeza. Kualitasnya berbeda, kualitinya itu berbeda. Pahala yang didapatkan daripada ibadah seseorang yang ada ilmu dengan ibadah seseorang yang tiada ilmu pun pahalanya beza. Ya. Nah, oleh karena itu tadi ya, momentumnya apa saja, ilmu itu penting. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi tetaplah ya, semangat itu selalu ada supaya kita kekal istiqomah dalam melakukan kebaikan walaupun di luar bulan Ramadan. Itulah yang sesungguhnya orang yang berhasil terdidik dengan bulan Ramadan. Tapi kalau selepas bulan Ramadan, wah seolah-olah dia dah dapat malam Lailatul Qadar kan? Dan 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dia rileks selepas bulan Ramadan. Kenapa? Dah dapat malam Lailatul Qadar lah Ustaz. Jadi rileks lah sikit. Tak perlu nak ini apa. Kalau dijangkau dengan umur 83 tahun tau. Jadi dia nak rileks tu. Tak juga macam tu. Jadi perlu pentingnya ilmu supaya kita tetap kekal istiqomah dalam kebaikan sehingga kita terjaga kesuciannya. Jadi tak kembali lagi menunggu lagi 1 tahun supaya kita kembali lagi menunggu Idul Fitri, kembali pada fitrah. Tiada jaminan. Tiada jaminan kita untuk tahun depan bertemu dengan Idul Fitri, bertemu dengan bulan Ramadan. Tiada siapapun yang dapat menjamin kita. Karena umur semuanya itu di tangan Allah. Jadi yang terpenting bagi kita adalah untuk berusaha mengekalkan kebaikan terus menerus untuk kita melakukannya. Sehingga mudah-mudahan dengan usaha yang terus menerus yang kita kekalkan itu membawa kepada takdir yang baik ke atas diri kita. Sehingga membawa takdir Allah itu terhadap kita menjadikan diri kita ini hambanya yang solehah. Itu. Itu kita sebagai pengingatan bersama kita mengambil momentum berakhirnya bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Walaupun di luar sana masih ada aja tuh yang masih halal bihalal dan sebagainya kan. Gitu. Tapi tak mengapalah, itu adalah silaturahim. Silaturahim. Akan tetapi ya tadi yang terpenting daripada itu adalah mengekalkan kebaikan tetap kita ni supaya dapat terus menerus mendapatkan penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut berkenaan tentang penghapusan dosa yang mana kita telah kongsikan kan sebelum bulan Ramadan itu saya berkongsikan berkenaan tentang amalan-amalan yang apabila kita melakukannya sebagai penghapus dosa. Masih ingat enggak? Amalan-amalan sebagai yang penghapus dosa yang apabila kita melakukannya itu penghapusan dosa yang sangat besar. Ada ingat? Kalau tak silap sampai 5. Bukan dia lupa hari raya. Ada hari raya. Salah satunya adalah berwudu, amalan berwudu kan. Untuk kita senantiasa berwudu. Setiap kali berwudu
itu Allah akan menghapus segala dosa kita. Daripada setiap anggota yang kita basuh ketika mana kita berwudu, tapi wudunya dengan cara yang betul lah, bukan asbun. Itu asbun asal bunyi ya. Apa bukan asal-asalan lah. Bukan aspal, itu asli tapi palsu. Ini banyak lah istilah. Yang penting apapun wudu itu mestilah mengikut apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika kita sehabis sahaja berwudu, makruh hukumnya apabila kita terus menghapus air yang basah dalam tubuh badan kita. Bekas mana wudu tu kalau boleh biarkan jatuh terlebih dahulu, jangan kita keringkan. Yaitu selepas wudu tu berdirilah dahulu dengan kita membaca doa. Selepas baca doa tu barulah kita boleh mengusap, mengeringkan anggota wudu yang telah basah tadi. Tapi jangan terus kita keringkan. Karena rugi. Setiap air yang menitis daripada anggota wudu yang kita basuh dengan air itu adalah satu titisan dosa yang Allah gugurkan. Dan seterusnya juga sedekah. Sedekah itu ada juga penghapus dosa. Sedekah ini bukan hanya berbentuk kita memberi uang, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga adalah merupakan sedekah. Kullu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kullu ma'rufun sedekah. Setiap kebaikan, ma'ruf itu kebaikan. Kebaikan yang yang dikenal oleh orang. Itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang dikenali oleh orang, oleh masyarakat. Tapi kalau kebaikan itu tak dikenal dengan orang, mungkin baik di kita, namun di orang lain tak bagus. Kan ada karena ada berbeda adat budaya, betul tak? Di masyarakat kita mungkin itu biasa aja bagus. Tapi kalau di orang lain mungkin itu kurang bagus kan itu. Oleh karena itu indah perkataan bahasa Arab itu. Yang namanya kebaikan adalah kullu ma'ruf. Setiap yang ma'ruf yang memang dah orang mafhum yang itu benda tu baik. Tak ada kontroversi, tak ada perbezaan. Maka setiap kebaikan kullu ma'rufun sedekah. Ianya adalah merupakan satu sedekah. Dan apabila kita melakukan itu, maka setiap sedekah yang kita lakukan itu umpamanya diumpamakan seperti air disiram oleh api dipadam oleh air. Gitu. Itulah sebagai penghapusan dosa. Dosa ini kotoran. Maka dengan sedekah. Sedekah tadi. Setiap kebaikan. Awak datang ke sini pun adalah merupakan sedekah. Sedekah awak adalah kebaikan. Duduk di majelis ilmu. Ini adalah sedekah kita. Itu juga adalah amalan amalan yang akan menghapus dosa kita. Terus lagi satu amalan juga yang yang apabila kita melakukannya Allah akan hapuskan juga dosa kita. Yaitu berjabat tangan. Kan? Ini benar lupa nih. Berjabat tangan apabila kita bertemu.
kan? Tapi ingat nah, berjabat tangan di sini adalah tak boleh bercampur. Perempuan dengan perempuan lah. And walaupun adalah yang mengatakan yang membolehkan perempuan dengan lelaki sekedar berjabat tangan, salaman sahaja. Namun apabila kalau dapat untuk kita mengelak, ya elakkan, itu adalah lebih baik. Ya. Jadi ketika berjabat tangan. Berjabat tangan tu juga adalah satu penghapus dosa. Maka ketika berjabat tangan itu jangan main tempel macam itu saja. Tapi salaman biarlah yang proper. Genggam tangan tu, salaman, berjabat tangan. Saling bertanya kabar, apa kabar? Sepanjang mana tangan kita berjabat tangan itu, selama itu jugalah kita dapat penghapusan dosa. Ya, jadi jangan hanya sekedar say hello saja kalau kita bertemu. Ya, tapi usahakan berjabat tangan. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, ya kita lebih hormat. Budaya kita bercium tangan. Ya. Begitu. Layak apabila dengan seorang guru kita. Ini adalah budaya yang bagus. Ya kan? Itu selama kita berjabat tangan, dan itu selama itu juga penghapusan dosa rahmat Allah itu kepada diri kita. Tapi kalau hanya halo, bye itu tak ada. Tak dapat penghapusan dosa. Ya. Jadi shake hand. Shake hand. Betul, shake hand. Kalau yang tos saja itu tak boleh. High five. Tak dapat lah. Okay? Karena yang diserukan adalah berjabat tangan. Ya, hadisnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min muslimaini yaltaqiyani fayata sofahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Maksudnya apa? Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi bukan satu orang saja, tapi kedua-dua. Seorang muslim yang sedang berjabat tangan tu, yang sedang bertemu tu, saling mengucapkan salam, saling bertanyakan kabar, saling berbalas senyuman, bukan berbalas sindiran. Ini yang bahaya nih, yang berbalas sindiran. Itu yang bahaya, itu bukan dapat pahala, tambah dosa. Tapi kalau berjabat tangan, mengucap salam, bertanyakan kabar, berbalas senyuman, itu pahalanya lebih banyak. Yang itu semua. Kita ini hal-hal yang kecil, tapi apabila kita melakukannya terus-menerus banyak juga ya. Yang kita akan dapatkan penghapusan dosa. Maklum, kita ini banyak dosa. Tapi jadi kalau kita sadar yang diri kita ini banyak melakukan dosa, ya harus juga pandai-pandai mencari penghapusnya. Mencari penghapusan dosa itu. Supaya apa tadi? Tujuannya untuk kita kekal. Mengekalkan supaya kita ini tetap dalam keadaan fitrah yang asal, yaitu tanpa ada dosa. Terpleot, itu biasalah manusia. Kesalahan itu memang tak akan dapat untuk kita mengelaknya. Tapi kita harus tak dapat dielakkan. Namanya selagi mana manusia, kita akan ada dosa, akan ada kesalahan yang kita lakukan. Akan tetapi tadi Allah dan Rasulnya memberi juga kemudahan untuk mendapatkan keampunan.
Dengan kita membaca istighfar, mengamalkan istighfar, ya kita dapat penghapusan dosa. Baca salawat, kita juga akan dihapuskan dosa banyak. Kan? Nah, dan itu harus kita pandai. Ya. Ya. Terus lagi apa? Kalau kita mendengar azan, ya, terus kita berdoa, itu juga momentum untuk kita dapat penghapusan dosa. Ya. Dari ketika kita mendengar azan. Okay. Walaupun azan tuh kita dengarkan di daripada radio, handphone. Selagi mana itu azan, kita mendengar, ya khususnya lah azan berkumandang, menunjukkan telah masuknya waktu sholat. Jangan pula tengah-tengah hari tema azan, sengaja bunyikan azan, lepas itu doa, buka YouTube, ya kan? Bukan itu yang dimaksudkan, ya kan? Bukan itu yang dimaksudkan. Ayo Ustaz biar dapat penghapus dosa. Sedikit-dikit buka azan, sedikit-dikit buka azan. Bukan begitu. Tapi yang dimaksudkan setiap kali kita mendengar azan yang menunjukkan waktu sholat telah tiba. Apabila kita mendengarnya, maka kita dianjurkan untuk kita berdoa. Berdoanya ya masing-masing lah. Kalau pandai bahasa Arab, ya tadi. Baca Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Dan seterusnya. Itu bacakan. Tapi kalau tak boleh lah Ustaz, saya tak paham. Ya sudah, minta ampunan aja. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesilapanku. Sungguh besar namamu. Sungguh indah panggilanmu. Aku menyahut panggilanmu. Maka ampunilah dosaku. Jadi menggunakan wasilah azan tu untuk jadikan sebagai penghapus dosa kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan itu, mangqala khina yasmaul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzamba. Jadi kalau kita mendengar azan, sama ada tadi doanya Allahumma robba hadi da'wah, ataupun dengan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah, itu baca itu adalah sebagai penghapusan dosa. Kalau tak tahu, tun juga setiap kali menjawab azan tuh. Kalau Allah azan berkumandang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Ketika bersahadat kita ikuti dengan jawaban asyhadu alla ilaha illallah. Ketika hayal falah la haula wala quwata illa billah. Apa yang kita ikut, apa yang kita ucapkan ketika mana kita mendengar azan itu adalah merupakan satu penghapusan dosa untuk diri kita. Jadi kalau boleh itu diam. Kalau kita azan tengah berkumandang, banyakkan doa. Dan itu juga waktu selepas azan itu juga adalah merupakan waktu yang terbaik untuk kita doa. Doanya dekat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kalau kita ini juga harus tahu momentum waktu mana yang baik untuk kita berdoa. Kadang memang banyak orang lupa, meremehkan. Padahal momen yang baik untuk doa, tapi kita tak melakukan doa. Seperti hujan lebat, kita takutnya hujannya, takut petir, takut kilat. Tapi lupa untuk kita berdoa. Padahal ketika hujan lebat, hujan turun itu momentum yang terbaik untuk kita munajat, berdoa, meminta kepada Allah.
Maka kalau ada hajat kita yang belum ditunaikan oleh Allah, lakukan tuh, ambil peluang itu seharusnya. Ketika selepas azan, khususkan doa untuk apa yang kita hajatkan yang belum Allah tunaikan. Ketika hujan besar gitu, ambil gitu. Tak tahu Ustaz, Allah, saya tak tahu doa hujan lebat kan. Kalau saya doa untuk hajat saya sendiri, ya silakan. Tak jadi masalah. Karena itu waktu yang terbaik. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh orang banyak. Begitu juga banyak orang lelaki memanfaatkan momentum yang terbaik, doa yang terbaik ketika sholat Jumat. Doa yang terbaik ketika sholat Jumat itu di waktu apa? Di waktu khutbah yang kedua. Khatib lagi duduk tuh. Selesai khutbah yang pertama, duduk dia. Khutbah tuh. Khatib duduk tuh untuk melanjutkan sebelum melanjutkan khutbah yang kedua. Di situ momentum yang terbaik tuh doa. Tapi orang banyak lupa. Nah, ini kita sebagai ibu, siapa yang ada suami, ingatkan suami. Kalau hari Jumat, ya kalau nggak ada ya doa sendiri aja untuk sendiri. Ya, kalau ada suami ingatkan, bang, jangan lupa sholat Jumat, jangan tidur. Khususnya waktu khutbah, duduk di antara dua khutbah, abang doa. Kan gitu, diingatkan para suami. Ya kan? Itu banyak yang lupa benda nih. Padahal itu momentum yang terbaik untuk memohon segala hajat yang Allah belum tunaikan untuk kita. Kan? Itu. Okay? Jadi azan itulah, ya. Jadi maksud tadi hadisnya apa? Man qala khina yasmaul madzin, itu siapa yang mendengar azan lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa ana muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ghufira lahu dzambah, maka Allah akan hapuskan segala dosanya. Masya Allah, banyak tak rahmat Allah? Banyak. Pengampunan Allah itu sangat banyak. Dan oleh karena itu tak ada istilah begitu besarnya rahmat Allah itu ke atas hambanya, sehingga kan tak ada dosa yang dilipat gandakan oleh Allah. Tak ada. Yang ada hanyalah apa? Lipat gandakan pahala. Dan Allah juga dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, ketika mengingatkan seseorang yang berbuat maksiat, Allah tak langsung aku azab engkau, tak ada. Allah hanya memberikan informasi saja. Tapi ketika mana kebaikan, Allah langsung direct, siapa yang melakukan kebaikan aku akan bagi pahala ke atasnya. Benar? Perhatikan tak firman Allah itu? Macam apa? Berkenaan syukur, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Allah langsung direct tau. La in syakartum, jika engkau di antara kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan, direct itu. Tapi wala in kafartum, jika engkau kufur, tak bersyukur, aku akan azab engkau. Tak. Tapi Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Kan? Dia hanya memberi apa? Memberi informasi aja. Tak terus direct, kalau engkau kufur, aku bakar engkau ke neraka. Tak. Tapi Allah hanya apa? Memberitahukan, mengkhabarkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. So, inilah rahmat Allah sesungguhnya. Kan? Itu. Okay? Karena tahu Allah itu, kita semua ini pendosa.
Karena itu tiada siapa yang tidak diberikan peluang untuk menjadi orang yang baik. Peluang itu senantiasa terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu walaupun Allah nih telah menetapkan kita sama ada kita nih masuk neraka ataupun masuk surga, jauh-jauh hari lagi Allah dah tetapkan kita. Semenjak lagi kita berada di dalam kandungan perut ibu, Allah dah tentukan. Kita ni ahli neraka ke ahli surga. Sudah ditentukan. Ya? Dan kita itu percaya. Karena semuanya tak terlepas daripada apa? Qada dan qadar. Qada memang tak boleh dirubah. Tapi qadar ada ruang untuk kita merubah. Allah kenapa? Karena Allah memberi ruang untuk kita merubah takdir itu. Tapi kalau qada tak boleh. Allah dah tetapkan engkau lahir di Jawa, ya udah engkau jadi orang Jawa. Walaupun tak boleh kita milih, aku nak lahirnya di Amerika, tak boleh. Iya. Tak boleh milih. Kalau kerja boleh pilih. Tapi kalau lahir tak boleh milih. Nah kita nih nak jadi orang Jawa kan, nak jadi orang Sunda kan, itu tak boleh pilih. Tak ada pilihan untuk itu. Tak boleh. Ya kita lahirnya dari seorang ibu Jawa, ya jadi Jawa kita kan. Yang gitu. Nak lahir di mana, itu semuanya tak ada pilihan. Tapi kalau takdir ada ruang. Allah beri ruang untuk kita memilih. Sama ada kita pilih yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk apa? Terus berusaha. Berusaha dalam kebaikan. Dengan kita terus-menerus dalam kebaikan itu, harapannya apa? Membawa takdir yang baik. Kenapa? Karena Allah, ketika Allah menetapkan seseorang hamba itu ahli neraka, dia akan berbuat pada perbuatan ahli neraka. Dan apabila Allah dah menetapkan seseorang hamba itu ahli surga, dia akan berperilaku ahli surga. Ya. Itu. Jadi perlu berusaha. Ya. Walaupun tadi Allah dah tetapkan. Oleh karena itu Allah simpan tuh ketetapannya. Tak diberitahu kepada kita. Dan tiada siapapun yang mengetahuinya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tak boleh mudah menghukum orang. Kau ahli neraka, aku ahli surga. Tak boleh. Aku nampak engkau asyik keluar aja dengan situ tuh kan, ini. Kau neraka lah. Kau ni ahli neraka kan itu. Tak boleh juga. Tengok aku terus aku selalu datang ke masjid aja kan. Kau tengok aku pernah kau tengok aku kat sana, tak kan? Gitu macam tu. Kampunglah aku ahli surga, tak boleh juga. Kan? Tak boleh karena tadi urusan surga dan neraka itu hanya Allah yang mengetahui. Tak ada berhak siapapun untuk kita menentukan kau ahli surga, ahli neraka. Karena akhiran seseorang tiada siapa yang tahu. Banyak yang dulunya dia pendosa, namun pada akhirnya dia husnul khatimah. Banyak. Ada yang dulunya dia ahli surga tadi, hujung-hujungnya menemukan neraka juga. Kenapa? Akhirannya su'ul khatimah. Tapi Allah tuh adil. Allah tuh adil. Kalau kita ni selalu dan sentiasa berada di jalan yang baik, insya Allah Allah akan takdirkan kepada yang baik. Nah itu. Dan Allah ingat dan Allah mematikan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Eh, kalau awak nih hobinya makan aja, insya Allah matinya dalam keadaan makan. Eh, betul. Ya, karena hati-hati hobi itu makanya yang baik. Ini. Tapi makan pun bagus apa hobi? Mana nih? Yang gitu. Ya. Selalunya macam itu takdir Allah. Ajal ya. Ajal datang itu sesuai dengan bila waktunya, sesuai dengan apa yang kita hobi. Hobi kita apa? Kalau hobi kita mancing kan, insya Allah matinya dalam wahya mancing. Ya. Nah, gitu. Makanya ingatkan kalau kita apa yang suka mancing, yang hobinya ini, hobi itu tetap yang baik lah. Sehingga kan tadi Allah mengaktifkan kita dalam keadaan baik. Orang yang selalu datang ke masjid dan apa semua, insya Allah Allah matikan di dalam keadaan di dalam masjid. Nah itu selalunya takdir Allah itu begitu. Ya menyesuaikan dengan apa yang dia hobi. Tapi hobinya ketawa aja. Mati dalam ketawanya. Sana kena hati-hati. Oke, yang terakhir lah. Yang terakhir amalan yang kita lakukan yang apabila kita lakukan ianya sebagai menjadi penghapus dosa kita adalah berbuat baik setelah terjatuh dalam kesalahan lah. Kita taubatlah, penyesalan. Menyesal. Menyesali perbuatan kesalahan yang kita lakukan itu penyesalan itu penghapus dosa. Tapi jangan menyesal aja. Tapi ikuti dengan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita nih mau tahu diri kita nih sudah diri kita nih adalah orang yang baik apabila kita tak berbuat baik itu merasa bersalah. Merasa rugi. Tapi kalau kita tak buat baik, anteng-anteng aja, relax aja, tak merasa rugi, berarti kita belum jadi orang baik. Enggak. Tanda orang yang baik itu apabila dia tidak melakukan kebaikan, dia merasakan rugi. Macam hari Ahad. Tak dapat datang ke Jamiatul Rabita. Rugi betul, merasa rugi. Macam tahu minggu lepas kan cancel kelasnya kan. Itu merasa rugi itu. Rugi betul. Tapi kalau alhamdulillah itu kalau merasa alhamdulillah itu tak ada rasa kerugian, itu belum baik. Itu belum baik. Itu belum baik. Tapi kalau dia rasa rugi, alamak rugi lah. Kan? Rasa kesal. Sesal. Tak dapat melakukan tu. Karena ini kan dah setiap minggu. Tapi tak dapat hari ini. Itu dia berarti dah posisi dalam keadaan baik. Tapi kalau anteng malah senang, itu balik. Itu tanda tanya tuh. Kalau kita sehari, lama saya tertinggal biasanya selalunya selepas subuh baca Quran misalkan. Tapi hari itu tak dapat, itu merasakan kerugian yang sangat. Itu berarti posisi kita sudah dalam keadaan yang baik. Tapi kalau tak merasakan tuh belum baik lagi. Itu tanda boleh ukur diri kita nih orang baik ke bukan. Ukurannya tuh di situ. Ada sesal tak, ada merasa rugi tak ketika kita tidak melakukan kebaikan. Jadi itu yang terakhir sebagai amalan penghapus dosa, yaitu berbuat baik setelah terjatuh dalam penyesalan. Tapi ingat, menyesal dahulu. Baru diikuti penyesalan itu dengan kebaikan.
Maka kebaikan yang dilakukan setelah penyesalan itu akan menjadi penghapus dosa. Apa ada ininya? Rasulullah SAW bersabda, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus kejelekan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Oke, mungkin itu sajalah apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kehilafan daripada apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Ada Bu? Minta doa. Mbak Heti. Semua. Berapa orang? 2 orang aja. Bu Eti dengan Bu Emi. Oke. Oh, sakit juga lah. Sakit apa? Oh, komplikasi ya. Oke, sama-sama gitu. Oke. Oke, sebelum kita kita tutup majelis dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berdoa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk teman kita yang bernama Ibu Eti dan juga Ibu Emi yang sedang sakit, kurang sehat. Semoga Allah berikan kesembuhan segera, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan juga kepada ibu saudari kita yang bernama siapa? Ibu Waras, semoga diberikan kesembuhan, dipermudahkan segala urusannya. Ala hadhihi wa kullu niyatin khassa lillahunna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة لسلامتهن ولشفائهن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من غوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل